Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, guru IPA SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Masih ingatkah kalian mengenai pandemi COVID-19? Virus COVID-19 ini menyerang organ apa ya? Betul sekali. Virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang sistem pernapasan pada manusia, mari kita simak penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami organ sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua, memahami perbedaan mekanisme pernapasan dada dengan pernapasan perut. Dan yang ketiga, mengenal penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia. Organ sistem pernapasan pada manusia, yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring atau tenggorokan, selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan, kemudian ada trakea. Trakea memiliki cabang yang disebut bronkus. Bronkus memiliki percabangan yang disebut bronkiolus. Kemudian bronkiolus membentuk struktur yang dinamakan dengan alveolus. Fungsi organ pernapasan pada manusia. Rongga hidung berfungsi untuk menghirup, menghangatkan, melembabkan, serta menyaring udara pernapasan. Sedangkan fungsi dari faring atau tenggorokan adalah untuk meneruskan udara dari rongga hidung. Fungsi dari laring atau pangkal tenggorokan yaitu menghubungkan faring dengan trakea. Sedangkan fungsi trakea yaitu menghubungkan laring dengan bronkus dan membersihkan udara pernapasan oleh silia. Bronkus merupakan cabang trakea, berfungsi menyalurkan udara pernapasan. Sedangkan bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, berfungsi membentuk alveolus pada ujung-ujungnya. Yang terakhir, alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana? Sudah mulai paham ya tentang organ sistem pernapasan beserta fungsinya? Sekarang, mari kita lanjutkan mengenai perbedaan mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mekanisme atau proses pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Mekanisme pernapasan dada. Pada mekanisme inspirasi atau menghirup napas, pada pernapasan dada, di sini terlihat tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, kemudian volume rongga dada membesar, dan udara masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi atau menghembuskan nafas, di sini terlihat tulang rusuk turun karena otot interkosta atau otot antar tulang rusuk berelaksasi, panahnya ke bawah, kemudian udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut, pada proses inspirasinya, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma kembali berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma kembali melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ternyata beda ya antara mekanisme pernapasan dada dengan mekanisme pernapasan perut. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit pada sistem pernapasan diantaranya yang pertama adalah COVID-19. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Yang kedua adalah asma atau penyempitan saluran napas. Di sini adalah gambar di mana saluran paru-paru normal terlihat lebar, sedangkan pada penderita asma saluran pernafasannya di sini sangat sempit. Selanjutnya adalah bronkitis atau peradangan pada dinding bronkus. Di sini terlihat perbedaan antara bronkus pada paru-paru yang normal
dengan keadaan bronkus pada paru-paru pengidap bronkitis. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan materi sistem pernapasan pada manusia? Untuk itu, mari kita uji pemahaman kalian dengan latihan soal berikut ya. Perhatikan gambar organ sistem pernapasan berikut. Fungsi organ pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah huruf X tadi namanya apa? Ya, betul, alveolus. Maka fungsi dari alveolus adalah betul sekali, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, perhatikan alur mekanisme pernapasan berikut. Otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, sehingga udara masuk. Proses tersebut merupakan mekanisme pernapasan? Ya, betul sekali. Merupakan inspirasi pernapasan dada. Mengapa demikian? Karena pada mekanisme ini yang berpengaruh adalah otot tulang rusuk. Demikianlah video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.